Gini Bu, gimana rasanya belajar di rumah? Aku tak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah, bawaannya marah-marah mulu. Iya. Discovering something brand new. I'm in love with the shape of. Hey. The shape of. Halo good people, welcome to Big Man, Bincang Puskesmas Menteng. Saya Gisel di sini dan hari ini saya tidak sendiri di sini, saya ditemenin oleh wanita cantik di sebelah saya, Bu Lira. Halo good people, perkenalkan saya Lira, saya psikolog di Puskesmas Menteng. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental nih Bu, apa sih pengertian dari kesehatan mental itu? Oke, jadi kalau kesehatan mental menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 adalah suatu kondisi di mana seorang individu itu dapat berkembang baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sehingga individu tersebut mampu menyadari kelebihan yang ada dalam dirinya, bisa menguasai tekanan dari luar, bisa berproduktif, dan bisa berkontribusi terhadap lingkungannya. Seperti itu. Jadi manusia itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi walaupun dia merasa dia punya kelebihan atau dia punya kekurangan, tapi dia tetap bisa menunjukkan kelebihannya dia itu yang nantinya bisa jadi inspiratif juga buat orang lain. Jadi sesuatu hal yang positif yang bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Ya. Nah, di masa pandemi ini, masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang merasa cemas, takut, bahkan merasa punya kekhawatiran yang berlebihan. Itu menurut Ibu, bagaimana Ibu melihatnya dari sisi psikolog? Oke, jadi ketika kita merasa cemas atau takut dalam kondisi sekarang itu adalah hal yang wajar karena kita kan manusia, kita punya perasaan yang baik, kita bukan robot. Tapi ketika kecemasan itu sudah mempengaruhi kita sampai kita tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, sampai malah ada yang dimunculkan dengan sensasi fisik misalnya sampai gemeter atau segala macam, nah itu kan sudah sangat mengganggu. Sementara di kondisi yang sekarang itu kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Jadi menjaga imunitas itu kan nggak hanya dengan olahraga, dengan makanan yang bergizi, dengan tidur cukup gitu ya, tapi juga dengan menutrisi kesehatan mental kita dengan hal-hal yang baik juga gitu, melihat hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik gitu, sehingga kecemasan itu bisa berkurang. Mungkin kayak membatasi sosial media, mungkin salah satunya membatasi sosial media supaya kita nggak melihat hoax-hoax yang beredar luas ya di masyarakat. Nah, dampak dari COVID-19 ini banyak ya Bu, salah satunya itu banyak pegawai yang dirumahkan. Mungkin itu salah satu mengganggu kesehatan mental seseorang. Menurut Ibu itu gimana? Oke, iya, jadi salah satu yang terdampak dari kondisi itu kan memang banyak orang yang akhirnya di PHK gitu ya. Untuk mengizinkan diri kita untuk merasakan hal itu nggak apa-apa, tapi kita juga bertanya lagi ke dalam diri kita, sampai kapan ya saya akan membiarkan perasaan-perasaan negatif ini mempengaruhi saya gitu. Jadi apa kira-kira yang bisa saya lakukan agar saya nggak terlalu terpuruk dengan situasi ini gitu. Jadi misalnya nih ketika kerja dia nggak ada waktu untuk keluarga. Nah ketika sekarang di PHK kan hal baiknya dia jadi bisa lebih dekat dengan keluarga gitu ya. Terus juga ketika dulu misal waktu kerja mungkin kegiatan agamanya gitu ya jadi berkurang misalnya. Nah itu ketika PHK, ketika dia udah dirumahkan, dia jadi lebih banyak melakukan kegiatan keagamaan juga gitu, misalnya kayak sholat, ngaji seperti itu ya kalau untuk umat Islam gitu ya udah. Atau hobi-hobi yang tadinya dia nggak punya waktu ketika bekerja, dia bisa lakukan sekarang gitu. Jadi walaupun kondisinya sekarang memang cukup mengkhawatirkan, tapi dia tetap bisa melihat hal yang baik itu. Berarti nggak boleh larut dalam kesedihan, harus bisa fight, harus bisa berjuang untuk bisa melihat segala sesuatunya dari sisi positifnya guys. Nah,
Ini banyak juga nih dari dampak COVID-19 sekarang ini, ada yang buat meme kayak gini, Bu. Gimana rasanya belajar di rumah? Aku tak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah, bawaannya marah-marah mulu. Iya. Oke. Jadi semua ibu-ibu tuh mengalami itu ya, termasuk saya juga salah satunya. Nah, perlu dicari tahu juga nih, Mbak. Sebenarnya yang bikin ibu stres itu ketika mengajar anak nih apa nih? Gitu. Makanya kan anak mungkin merasa ibunya marah-marah karena si ibu kan udah stres duluan gitu ya. Nah, mungkin ibunya, kenapa ibu stres? Dari ibunya dulu yang harus dicari tahu penyebabnya. Apakah memang si ibu sendiri ini yang tadinya dia wanita bekerja terus di rumah jadi bosan? Nah, berarti harus diatasi nih kebosanan dia. Terus kalau misalnya ternyata dia marah-marah karena anaknya nggak mau belajar, nah berarti kan nggak mau belajarnya karena apa? Misalnya karena gadget, nah berarti si ibu harus membuat aturan terkait pemakaian gadget itu. Jadi kalau dari ketika penyebabnya sudah dicari tahu gitu ya, jadi si ibunya juga tahu nih, oh ibunya misalnya marah-marah karena anaknya nggak mau belajar gitu. Berarti kan ibu dia harus ngasih aturan. Jadi si anak jam segini sampai jam segini boleh main gadget, tapi jam segini sampai jam segini si anak juga tetap harus mengerjakan tugas-tugas yang dikasih sama grupnya gitu. Karena sebenarnya kondisi sekarang kan orang tua punya tanggung jawab penuh terhadap pembelajaran anak di rumah gitu ya, ibu dan bapak gitu. Jangan sampai kerjasama, jangan sampai sekarang kebanyakan di rumah ibunya cuek, terus ketika nanti udah sekolah lagi anaknya jadi lupa pelajarannya gimana ya, sampai mana gitu. Nah itu kan yang harus diperhatikan juga kan. Kalau misalnya ibunya stres, jadi hal yang bisa dilakukan mencari hal-hal yang menyenangkan, misalnya kayak anaknya jadi si ibu dan si anak itu istilahnya kayak sama-sama belajar gitu loh, Mbak. Si anak kan belajar untuk dari yang tahu menjadi tidak tahu gitu ya. Tapi itu juga bisa ketika si ibu mikir, oh ini sebenarnya juga bisa jadi pembelajaran buat saya agar saya bisa menjadi lebih sabar, misalnya bisa menjadi lebih bagaimana bisa berkomunikasi efektif dengan anak saya gitu ya, bagaimana nanti si anaknya juga bisa jadi lebih dekat juga sama dia gitu. Nah kalau misalnya si ibu berpikir hal-hal yang positif seperti itu, ya insya Allah sih semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi segala sesuatunya itu harus dilihat dari sisi positifnya. Jadi apa yang dirasakan seorang ibu itu juga yang akan dirasakan seorang anak. Dimana ibu, orang tua, ayah dan ibu sangat berperan penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak. benar. Dan mereka juga harus kayak bekerja sama, jangan ngikutin maunya anak mulu, tapi harus mengikuti aturannya orang tua gitu, bukan aturannya si anak ini. Kalau misalnya saya nih, kalau saya anak 2 ya, jadi kalau yang SD itu bisa lah ditinggal gitu ya, dia bisa ngerjain. Nah kalau yang TK ini kan kadang misalnya ada 5 soal, terus 2 soal dia ngerjain, habis 2 soal dia melakukan hal yang lain misalnya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya ketika dia melakukan hal yang lain, mungkin ibu-ibu udah yang jadi kayak marah gitu ya. Tapi ketika saya tahu, oh cara anak saya belajarnya seperti ini gitu, jadi kayak bikin aturan, oke 2 soal ya kamu ngerjain gitu, nanti boleh melakukan hal yang lain tapi 5 menit aja gitu, nanti setelah 5 menit balik lagi ngerjain 3 soal lagi ya. Nah itu kan sebenarnya bisa dibicarakan juga kan gitu, hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika si anaknya ngerjain hal yang misalnya main-main itu, nah ibunya kan mungkin bisa, kalau aku kan misalnya curi-curi misalnya kayak nonton Korea Seperti itu ya Bu. Oke. Kan mungkin ada beberapa orang tua nih
yang kadang sibuk sama HP-nya sendiri, terkadang kayak jadi enak ya jadi gadget, Jadi enak ya handphone jadi ya, handphone terus diperhatiin mulu gitu. Itu gimana tuh melihat orang tua yang sibuk seperti itu? Nah itu dikembaliin lagi nih Mbak sama orang tuanya. Sebenarnya dia pengen anaknya itu nantinya akan seperti apa gitu. Karena akan jadi apa si anak itu kan tergantung dari orang tuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang seperti itu, ya jadi sebaiknya dia melihat lagi, oke, jangan sampai apa waktu yang sekarang nantinya dia akan nyesel gitu ya. Oh saya mau anak saya nantinya bisa belajar, bisa apa namanya, bisa baca, bisa itu. Tapi kalau misalnya si anak nggak ngajari, si orang tua nggak ngajarin, ya si anak akan dapat pendidikan itu dari mana gitu kan. Jadi ya saran saya kalau misalnya memang ibunya terlalu banyak handphone, terlalu sibuk sama handphonenya, ya mungkin bisa dikurangin gitu ya, mungkin bisa diatur waktunya gitu. Oke, ini saya bisa ngeliat handphone nih, karena kan sebenarnya untuk kebaikan si anaknya juga kan kayak gitu. Jadi tetap dia bisa, mungkin itu kesenangan dia, handphone itu kesenangan dia, tapi kan dia tetap punya tanggung jawab terhadap si anak juga kan, karena anak kan ngandelin dia ya gitu. Jadi oke, saya akan lihat berinteraksi dengan si anak dulu, nanti kemudian saya bisa melakukan hal-hal yang baik sebagai bentuk apresiasinya dia gitu. Karena kadang ya si anak itu kan juga suka bosen juga kan sekarang di rumah gitu ya, apalagi belajar. Kalau misalnya orang tuanya juga nggak perhatian sama dia, ya anaknya juga pasti akan stres juga gitu. Itu yang harus dihindarin sih. Mungkin jangankan belajar ya Bu, disuruh tidur siang aja kadang suka Kadang mau susah. lari-lari gitu ya. Jadi kreatifnya orang tua ya. Benar-benar iya, bagaimana orang tua tuh bisa kayak misalnya si anak nggak mau belajar, bagaimana kreativitas orang tua agar si anak ini bermain sambil belajar. Jadi kan anak nggak nggak terasa kalau dia tuh lagi dalam belajar gitu ya. Nah itu berarti pintar-pintarnya orang tua. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton kami di Big Man kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Dan tunggu kami di Big Man selanjutnya. Dah.